فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita masih memasuki atau berada di dalam pembahasan hadis yang sanadnya tinggi atau sanadnya rendah. Barakallahu fikum, yang dikenal dengan sanadun ali, sanad yang tinggi. Manakala jarak antara Rasulullah dengan orang yang menyampaikan hadis tersebut sedikit, paham ya? Itu dikarenakan sanadnya ali, paham ya? Nah, misalkan barakallahu fikum, sebelum kita masukkan atau sebelum kita masukin bahasannya, si A dia mengambil ilmu langsung dengan apa? Dari si C misalkan. Nah, tanpa melalui si B. Berarti sanadnya si A tinggi enggak? Tinggi enggak itu? Karena dia kalau ngambil langsung dari C tinggi, tapi kalau melalui perantara B jadi rendah. Nanti maksudnya, itu juga termasuk maknanya di antaranya juga. Nah, kemudian ada juga jalur misalkan. Barakallahu fikum. Misalkan si A sebelum mengambil ilmu dari si D, dia masih dalam artian masih dapat cerita dari B dan C. Paham ya? Kemudian yang kedua si A mengambil ilmu dari D langsung tanpa melalui dua orang tadi, tanpa si B dan C. Berarti otomatis semakin dekat, semakin tinggi sanadnya. Maksudnya ya. Misalkan kita mendengar langsung Syekh Yahya misalkan. Sami'tu Syekhana Yahya bin Ali al-Hajuri wafaqahullah misalkan. Sanad kita tinggi kan? Tapi kalau sami'tu sahibi yaqul qala sami'tu Syekh Yahya. Paham ya? Jadi aku mendengar temanku, dia mengatakan aku mendengar Syekh Yahya. Berarti kan sanad kita harus melalui orang ini. Lebih tinggi yang mana? Yang langsung tadi. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih, wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan setiap yang semakin sedikit rijalnya, para perawinya memang hadis ala, berarti tinggi sanadnya. Wa didduhu, dan lawannya dzakal ladzi, itulah yang dikenal dengan qad nazala. Sanadnya nazil, sanadnya rendah. Maksudnya ya, tapi ingat, tingginya sanad, rendahnya ini bukan semata-mata diukur apa? Diukur dengan perawi yang sedikit yang menyampaikan. Bukan itu ukurannya, bukan banyaknya perawi atau sedikitnya perawi, bukan, tapi keadaan perawinya itu juga pengaruh. Misalkan dari jarak antara Rasulullah dengan perawi itu cuma 3 saja, tapi semuanya lemah. Paham ya? Yang satunya jarak antara Rasulullah dengan perawinya, dengan para perawi berapa? 5 atau 6, tapi semuanya thiqah. Semata pertanyaan mana yang ali? Yang banyak tadi, yang semua thiqah. Jadi kalau cuma semata-mata ukuran jumlah perawi tadi enggak benar, tapi yang paling inti adalah apa? Sifat. Paham ya? Sifatur rawi. Itu paham ya? Ulumul sifah namanya, nanti kita sebutkan nanti. Kita dari sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadani qismani min aqsamil hadis. Dua pembagian ini merupakan pembagian hadis atau jenis-jenis hadis. Wa huma ats-tsalits asyar war rabi' asyar. Keduanya adalah yang ke-13 dan yang ke-14. Mimma dzukira fi hadzal nadhm, sebagaimana diungkapkan disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huma al-ali wan nazil. Itu hadis yang ali, yang tinggi sanadnya, wan nazil, yang rendah sanadnya. Paham ya itu ya? Yang rendah sanadnya. Barakallahu fikum. Kalau tidak salah itu sampai dinukilkan al-Imam Ali Ibnu Madini kisahnya itu ya. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang bertanya tentang dia, apa yang paling kamu sukai di dunia ini? Sanadun ali baitun khali. Sanadun ali baitun khali, maksudnya sanad yang tinggi tapi walaupun rumah kosong itu loh. Rumahnya kosong enggak masalah, tapi sanadnya tinggi. Maksudnya itu walaupun kami sampai menjual hartanya atau menjual apa gitu untuk mencari sanad yang tinggi, itu dia aku cintai. Daripada di rumah banyak harta tapi sanadnya rendah, itu loh maksudnya itu.
Maksudnya ya? Maksudnya ilmu itu dia lebih sukai daripada sekedar kekayaan yang di rumahnya. Nah, Masya Allah ya, perjuangan para muhaddisin, para al-hadis al-qudama terdahulu. Naam. Kita lihat sini, wa ulumul isnad wa nuzuluhu min wasfil isnad. Tingginya sanad dan rendahnya sanad itu termasuk salah satu sifat-sifat daripada sanad. Bagaimana sanadnya itu bagus ataukah tidak? Di antaranya ini, tingginya derajatnya sanad ataupun rendahnya itu termasuk sifat-sifat sanad itu sendiri. Dan kita jelaskan ya, as-sanad apa? Silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Ya kan, silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian rentetan para perawi hadis yang bisa menghantar kepada matannya. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, contoh saja ya. Kemudian qala sami'tu Rasulullah. Nah, rangkaian rentetan sanad ini tadi, mulai dari pertama haddatsana fulan sampai ke Rasulullah namanya apa? Sanad. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Paham ya? Rangkaian para rijal hadis, para perawi yang bisa menghantarkan kepada matannya. Paham belum? Sering kita jumpai kan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak langsung an Abi Hurairah, enggak langsung. Paham ya? Adapun hadis-hadis yang sekarang mungkin kita baca itu lebih mudah kan langsung an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, paham ya? Wa illa sanadnya ada. Nah, apa maksudnya ya? Hewanan. Berikutnya, wa yanqasimul al-ulu ila qismain. Perhatikan, ulu itu terbagi menjadi dua. Ulul adad. Ulul adad. Jadi tinggi tapi jumlahnya tinggi tapi awal ditinjau dari sisi jumlahnya. Jumlah apa? Jumlah perawi yang menyampaikan itu sampai kepada Rasulullah itu apa maksudnya? Wa huwa ma'arrafa al-mu'allif biqauli maqalat rijaluhu. Perhatikan, ulul adad, jumlah perawi dikatakan tinggi manakala apa? Yaitu seperti yang didefinisikan oleh mu'allif dengan ucapannya maqalat rijaluhu. Yang rijalnya, yang para perawinya itu semakin sedikit. Itu dikatakan sanadnya apa? Ali. Paham belum ini? Sanadnya tinggi itu kemanakala perawi yang menyampaikan hadis sampai ke Rasulullah itu sedikit jaraknya. Fakulu maqalla rijal sanad fihi fahuwa alin. Maka setiap yang para perawi atau rijal sanad tersebut semakin sedikit, maka dikatakan sanad tersebut sanad yang ali, yang tinggi. Paham belum? Tapi bukan jaminan ya. Tidak setiap sanad yang jarak antara Rasulullah dengan perawi itu sedikit itu terus dikatakan sahih, enggak. Dilihat dulu juga perawinya bagaimana nanti, sikoh atau enggak. Paham ya? Nah, kemudian perawinya bagaimana keadaannya, sikoh atau du'afa atau semuanya lemah. Kalau sedikit tapi lemah ya udah dhaif. Walaupun sedikit jaraknya. Nah, perlu diperhatikan itu. Kita lihat sini. Wa kullu ma kasura rijaluhu sanad fihi fa huwa nazil. Hukum asalnya. Dan setiap hadis yang banyak para perawi sanadnya atau para rijal sanad, para perawi sanadnya, semakin banyak yang menyampaikan dalam artian jalurnya sampai kepada Rasulullah itu semakin banyak, maka dikatakan nazil, sanadnya rendah. Ya, wa dzalika, yang demikian itu li'annahu idza qalla 'adadur rijal. Yang demikian itu terjadi dikarenakan apabila jumlah para perawinya itu semakin sedikit, qallat al-wasa'id. Berarti sedikit pula apa? Perantara-perantara yang menyampaikan. Nah, karena perantara-perantara ini kan ada kemungkinan perantaranya itu orangnya sikoh atau lemah, ya enggak? Nah, semakin sedikit semakin mudah dicek gitu loh istilahnya. Ya kan? Misalkan qala Malik haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Malik, Nafi', Ibnu Umar an Rasulillah. Caranya berapa dari Malik sampai ke Rasulullah? Dua aja kan? Dua aja. Menunjukkan bahwasanya mudah dicek dua ini siapa? Nafi' jelas sikoh. Budaknya Ibnu Umar yang dimerdekakan. Kemudian Ibnu Umar. Nah, berarti sanadnya tinggi ini, tinggi. Tapi kalau banyak rijalnya itu kemungkinan apa? Harus ngecek lagi itu loh. Ini sikoh enggak, sikoh enggak, sikoh enggak. Paham ya? Ternyata yang banyak itu ternyata semuanya lemah misalkan. Berarti apa? Berarti nah barakallahu fikum nazil. Atau misalkan sedikit. Sedikit tapi ternyata ada yang namanya munqati' atau terputus sanadnya. Dia enggak mendengar. Paham ya? Misalkan Ibnu Sirin mengatakan sami'tu Rasulullah. Langsung itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin padahal apa Ibnu Sirin? Tabi'in kan? Tabi'in. Sami'tu Rasulullah, melihat Rasulullah enggak? Pernah enggak jumpa? Berarti mengkatakan walaupun jaraknya dekat. Jadi ini dinilai bukan dinilai karena saking dekatnya jaraknya, enggak pada asalnya ya. Cuman hukum global asalnya itu sanad yang tinggi itu semakin dekat jaraknya dengan Rasulullah semakin tinggi sanadnya, itu hukum asalnya. Cuman apakah itu bisa menghukumi hadis itu dhaif atau lemah? Dilihat lagi itu loh. Nah, kenapa kok dikatakan sanadnya tinggi? Karena kemungkinan untuk mengecek
perawinya itu mudah itu loh. Kalau teman dua kan mudah. Kalau buahnya rentetan kan agak susah. Susahnya kenapa ini? Siqah atau lemah atau bagaimana, atau mengkotek atau enggak. Teman-teman maksudnya seperti tadi. Qala Ibnu Sirin rahimatullah alaih, sami'tu Rasulullah, langsung itu. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa syaratnya? Mengkotek. Karena Ibnu Sirin tidak apa? Tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, hadisnya dinamakan dengan apa berarti? Hadis yang sampai kepada Ibnu Sirin? Maqtu' ya. Kalau sama sahabat mauquf. Nah, namun tapi dikenal dengan bukan hadis tapi asar. Nah. Kita lihat sini. Wa kullama qallatil wasaitu dha'ufa ihtimalu khata', ya kan? Semakin sedikitnya perantara-perantara yang menghantarkan atau sampai kepada Rasulullah tadi, semakin lemah pula kemungkinan kelirunya. Ya enggak? Kemungkinan kelirunya sedikit itu loh. Dha'ufa ihtimalu khata'. Kemungkinan kelirunya itu lemah. Dalam artian kemungkinan kelirunya sedikit itu loh. Karena cuma dua aja. Dicek siapa Nafi, siapa Umar, ketahuan langsung. Nah, wa yattadhi hadza bil mithal. Dan ini akan nampak dengan contoh. Fa idza kana ruwatu Zaidan. Perhatikan ini contohnya bagus sekali. Apabila pada ruwat-ruwat atau para perawi tersebut ada Zaid misalkan. Zaid an Amrin an Bakrin. Berapa orang ini? 3 ya. Zaidan an Amrin an Bakrin. Fal khata' yuhtamal fil awal wa yuhtamal fil tsani. Cuma 2 aja kan? Kekeliruan bisa jadi apa? 3 ya. Yuhtamal fil awal wa yuhtamal fil tsani wa yuhtamal fil tsalis. Kekeliruannya bisa jadi pada Zaid atau Amr atau Bakar. Sudah selesai kan urusannya, cek. Bakar bagaimana keadaannya? Amr bagaimana, siqah atau enggak? Zaid bagaimana? Cuma 3 itu aja kan kemungkinannya. Nah, fal ihtimalat salah satu. Kemungkinan untuk dicek itu cuma 3 saja di situ. Wa idza kanu, namun apabila mereka para perawinya Zaidan an Amrin an Bakrin an Khalid an Sufyan, berapa total berarti? 5 ya. Zaid, Amr, Bakar, Khalid, Sufyan, 5. Lebih banyak berarti kan? Apa kata beliau? Sara indana madza? Khamsatu ihtimalat. Nah, maka menjadilah di sisi kami ada 5 kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan bisa Zaid yang keliru, Zaid yang lemah, atau kemungkinan Bakar yang lemah. Paham ya? Wa ma'lumun annahu kullama qalla ihtimalul khata' kana aqrab ilal qabul. Ini kaidahnya. Paham ya? Dan sudah diketahui bahwasanya semakin sedikitnya kemungkinan kelirunya, itu lebih mendekati untuk diterima daripada semakin banyak ihtimal kelirunya. Paham belum? Alhamdulillah. Semakin sedikit ihtimal kelirunya karena orangnya cuma 3 orang kan dicek. Zaid siapa? Amr siapa? Bakar siapa? Itu kemungkinan kelirunya kan sedikit karena ketahuan orangnya. Itu lebih apa? Lebih dekat untuk diterima daripada yang kemungkinan kelirunya banyak tadi itu. Paham? Nah. Fa idza ruwiyal hadits bi sanadin bainahu wa bainar rawi khamsah. Perhatian ini. Apabila diriwayatkan sebuah hadis di dalam sanadnya antara barakallahu fikum, antara dia dengan perawi itu ada 5. Ya, maksudnya antara dia yang menyampaikan dengan perawi yang lain ada 5 istilahnya 5 orang atau 5 perawi yang lain. Wa ruwiya min tariqin akhar, dan diriwayatkan dari jalan yang lain. Bainahu wa bainar rawi salah, antara dia dan antara perawi itu 3 toh. Fasani huwal ali, yang kedua ini yang ali. Cuma 3 saja. Ihtimalnya cuma 1, 2, 3 saja. Kalau tapi yang tadi yang 5 tadi ihtimalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ihtimal kelirunya itu banyak itu loh. Maksudnya ya. Fasani huwal ali wal awal huwan nazil. Yang pertama itu berarti yang nazil, rendah tadi, yang banyak ihtimalnya tadi. Di anna ihtimal khata' fi thalathah aqal min ihtimal khata' fil khamsah. Dikarenakan kemungkinan kelirunya pada 3 perawi itu lebih sedikit daripada kemungkinan kelirunya pada 5 perawi. Paham maksudnya ini ya, gambaran globalnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi sekarang ada pertanyaan, fahal yalzam min ulwi sanad adadan ayyakuna asahha minan nazil? Apakah mengharuskan tingginya sanad dari si jumlah perawi tadi? Paham ya? Semakin sedikit jumlah perawinya, semakin tinggi sanadnya. Kan itu aslinya ya. Nah, apakah itu mengharuskan ayyakuna asahha minan nazil? Apakah hadis yang seperti itu keadaannya mengharuskan lebih sahih daripada hadis yang nazil? Paham maksud ini? Nazil itu maksud banyaknya perawi. Apakah mengharuskan sedikitnya perawi yang meriwayatkan hadis? Paham ya? Yang menyampaikan hadis tadi itu, apakah mengharuskan lebih sahih daripada hadis yang disampaikan melalui berbagai macam rawi tadi itu? Apakah tidak? Itu pertanyaannya. Paham belum? Ternyata
Naqul la yalzam dzalik. Enggak harus seperti itu. Yang disebutkan tadi itu, bisa jadi yang perawi banyak tadi meriwayatkan tadi apa? Semuanya thiqah. Bisa jadi yang sedikit tadi jarak antara perawi dengan Rasulullah tadi dekat, itu ternyata apa perawinya? Dhaif. Paham maksudnya ya? Jadi ternyata ukurannya yang kedua ini yang lebih tepat nanti. Li'anna hadzal adada al-qalila min ruwati qad yakunu ar-ruwatu fihi du'afa. Perhatikan. Dikarenakan jumlah perawi yang sedikit ini, nah, minar ruwat dari kalangan para perawi tersebut qad yakunu ruwat fihi du'afa. Bisa jadi di dalamnya ada banyak orang yang lemah. Dhaiful hadis. Wa yakunu fil adad al-katsir ar-ruwat fihi thiqatun asbat. Namun bisa jadi juga jumlah para perawi yang banyak tadi itu para perawinya apa? Para perawi yang di dalamnya thiqat asbat. Memiliki apa? Sifat thiqat terpercaya dan sabat, yaitu memiliki hafalan yang kuat. Apa maksudnya ya? Naam. Fala yalzam min ulumil isnad adadan, maka tidak mengharuskan tingginya sanad dari sisi jumlah perawinya ayyakunal ali asah, bahwasanya yang tinggi sanadnya tadi itu dikatakan lebih benar, itu enggak mengharuskan. Li'ana i'tibaru halir rijal amrun muhimun. Perhatikan, dikarenakan menganggap keadaan para perawi, bagaimana keadaan perawinya? Dhaifatu thiqah, itu amrun muhim, perkara yang penting. Intinya itu berarti. Ya kan? Intinya perawinya itu thiqah enggak? Terpercaya enggak? Atau dhaif, apa maksudnya ya? Karena terkadang barakallahu fikum perawi itu walaupun dia imamun fi sunnah, kadang dhaifun fil hadis ada juga. Ya seperti Abdullah bin Lahiyah ya kan? Nah, semula dulu memang dia thiqah terpercaya. Dalam artian apa? Dalam artian hafalannya kuat, namun setelah terbakar kitab-kitabnya dalam sejarahnya gitu ya. Itu barulah dia ikhtalata. Masih bercampur hafalannya. Ketika terbakar kitabnya itu di antaranya. Nah, itu dia imam Ahlus-Sunnah tapi dhaiful fil hadis. Paham ya? Dhaifun fil hadis itu ada seperti itu. Nah, yang kita anggap yang imam Ahlus-Sunnah tadi atau yang masalah hadisnya ini? Untuk masalah hadis, asal hadisnya bagaimana dia perawinya? Thiqah atau enggak? Paham belum maksudnya? Nah, walaupun sebagian mereka masih merinci, yang diambil hukumnya ketika sebelum dia ikhtilat. Ikhtilat itu maksudnya sebelum dia hafalannya campur. Jadi Ibnu Lahiyah itu dikatakan thiqah dan boleh diambil hadisnya ketika waktu sebelum terbakarnya kitabnya. Ada yang kata seperti itu juga. Nah, kemudian ada yang mengatakan enggak, sebelum atau setelahnya yang dihukumi ada yang kedua ini bukan yang pertama. Seperti itu. Yang jelas apa? Yang jelas dia terkenal imamun fi sunnah, dhaifun hadis. Paham ya? Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum ulu sifat ini. Nah, barakallahu fikum tingginya sifat. Maksudnya tingginya itu dilihat dari sifat atau keadaan rawinya itu, bukan semata-mata jumlah perawinya. Paham belum? Paham ya? Ditinjau dari apa? Sifat atau keadaan perawinya, thiqah atau enggak, itu loh. Wa dzalika bi an yakuna rijalus sanadi asbat fil hifdz wal adalah min as-sanadil akhar. Yang demikian itu terjadi bahwasanya para perawi sanad atau para rijal sanad tersebut asbat, lebih kuat fil hifdz dari sisi hafalan wal adalah, dan juga dari sisi al-adalah, sifat al-adl ini. Sifat al-adalah daripada sanad yang lainnya. Paham ya? Daripada sanad yang lainnya. Misal contohnya, idza ruwiyal haditsu min tariqin ada di rijalihi salasah. Min tariqin ada di rijalihi salasatun. Apabila diriwayatkan sebuah hadis min tariqin dari suatu jalan, ada di rijalihi salasatun, jumlah perawinya 3. Perhatikan ini. Jumlah perawinya 3 dalam sanad tersebut. Wa ruwiya min tariqin akhar, dan diriwayatkan hadis tersebut dari jalan yang lain. Ada di rijalihi salasah. Kemudian jalur yang lain itu juga 3 sama 3 juga. Jalur yang lain tersebut sama-sama 3 perawi juga. Lakin rijalut tariqil awal ad'af min at-tariqis tsani fil hifdz wal adalah. Namun para perawi rijal sanadnya yang pertama itu, paham ya, yang pertama ya, itu lebih lemah dibanding jalan sanad hadis yang kedua dari sisi hafalan dan adalahnya. Apa maksudnya ini? Sama-sama perawinya berapa? Sama-sama 3. Namun yang pertama itu lebih lemah para perawinya keadaannya daripada yang kedua. Terus bagaimana? Fala bila syak aqwa 6. Wasfasani bila syak aqwa wa a'la min at-tariqil awal. Maka yang kedua tanpa diragukan lagi lebih kuat dan lebih tinggi sanadnya dibanding jalan atau jalur yang pertama tadi. Apa maksudnya ya? Nah,
Walau ruwiyal hadits min tariqin fihi arba'atu rijalin. Dan bahkan kalau seandainya diriwayatkan sebuah hadis dari satu jalan, di dalamnya ada 4 perawi atau 4 rijal. Wa ruwiya min tariqin akhar fihi salah satu rijalin. Dan diriwayatkan juga dari jalan yang lain adanya cuma berapa? 3. Adanya cuma 3. Kalau dilihat banyak yang mana? Yang pertama, yang kedua 3. Lebih sedikit kan, seharusnya yang ketiga ini lebih tinggi kan, tapi lakin at-tariq awal asbat min at-tariq tsani. Namun jalan yang pertama itu walaupun 4 orang perawinya itu lebih kuat hafalannya dan juga adalahnya dibanding jalan yang kedua. Fil adalah wal hifdz, paham ya? Lebih kuat hafalannya dan lebih kuat daripada adalahnya. Fal awal a'la bi i'tibari halir ruwat. Maka yang pertama jelas lebih tinggi dibanding apa? Ditinjau dari keadaan para perawinya. Walaupun ditinjau dari jumlah sanadnya lebih apa? Lebih tinggi, namun keadaannya yang dinilai ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama itu lebih tinggi ditinjau apa? Dari keadaan para perawinya, walaupun yang meriwayatkan 4. Paham ya? Jarak antara Rasulullah dengan itu 4 orang. Apa maksudnya ya? Nah, yakni maksudnya adalah anal awal a'la uluwi sifah. Maksudnya yang pertama itu benar dia lebih tinggi, tapi tinggi ditinjau dari sifatnya, keadaan rawinya itu. Wasani a'la ulul adad. Yang kedua tinggi tapi dari sisi apa? Dari sanadnya. Karena tinggi dari sisi apa? Jumlah perawinya. Karena sedikit kan? Nah, fa fi hadhil halah ayyuhuma nuqaddam. Maka pada keadaan seperti ini mana di antara kedua yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan mana? Belum. Yang antara pertama atau kedua? Yang pertama tinggi dari sisi keadaan perawinya. Yang kedua tinggi dari sisi apa? Jarak sanadnya tadi. Oh ya, jarak perawinya. Jarak antara Rasulullah dan perawinya itu jaraknya dekat dan lebih sedikit. Naqul nuqaddim al-awwal. Kami katakan kita mendahulukan apa? Yang pertama. Wa huwal 'ulu fi sifah, yaitu tingginya dari sisi sifat atau keadaan perawi. Belum ini? Naam. Kenapa? Li'anna al-'ulu fi sifah huwa alladhi yu'tamadu 'alaihi fi sihhatil hadis. Karena tingginya dari sisi sifat atau keadaan perawi, itulah yang dijadikan sandaran untuk dikatakan hadis itu benar atau sahih. Jadi sandaran hadis intinya di situ kan, perawinya sikoh enggak, terpercaya enggak? Oh ya, itulah sandarannya, bukan jaraknya antara Rasulullah dengan perawinya berapa jaraknya? 3. Lalu terus perawinya bagaimana? Perawinya semuanya lemah. Berarti apa? Nazil. Belum? Nah, ini mudah sekali paham, masyaallah. Li'anna al-'adada qad yakunu masalan salasatan ruwatin wa kulluhum thiqat. Dikarenakan jumlah perawi terkadang 3. Sebagai contoh terkadang 3 perawi semuanya thiqah. Fa yakunul hadis sahihan, maka hadis tersebut apa? Sahih. Belum ini? Karena yang dinilai apa? Keadaan perawinya, sifat perawinya. Wa qad yakunul 'adadu 20 rawiyan. Enggak 10, 20 bahkan. Terkadang bisa jadi apa? Jumlah. Nah, barakallahu fikum, para perawinya 20 perawi. Lakin kulluhum du'afa. Tapi semuanya adalah lemah, fala yakunul hadis sahihan, maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Idzan, jika demikian kesimpulannya fal 'ulu yang qismul qismain. 'Ulu itu dikatakan sanadnya tinggi. Nah, barakallahu fikum itu terbagi menjadi 2. 'Ulul adad, itu tinggi sanadnya ditinjau dari adad jumlah perawi yang meriwayatkannya, wa huwa makana fihi adadur rijal aqal. Yaitu barakallahu fikum, yaitu hadis yang jumlah para perawinya di dalamnya itu sedikit. Paham ya? Hadis yang keadaannya apa? Jumlah para perawinya di dalamnya itu sedikit. Itu dikatakan ulul adad. Ulul al-adad. Yang kedua ulul sifah, wa huwa makana halur rijali fihi aqwa wa a'la min jihatil hifdz wal adalah. Yaitu hadis yang keadaan para perawinya di dalamnya itu lebih kuat dan lebih tinggi ditinjau dari sisi hafalan dan adalahnya. Paham belum ini? Nah, seperti itu. Wal mu'allif rahmatullah alaih lam yatakallam an ulwi sifah wa innama takallama an ulwil adad. Dan mu'allif di sini kalau antum perhatikan, kalau kita perhatikan, itu beliau tidak berbicara masalah tingginya sifat keadaan rawi itu enggak, tapi yang beliau bicarakan apa? Tentang tingginya adat. Apa itu? Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Berarti yang beliau bicarakan apa? Ulumu al-adad, ya enggak? Semakin sedikit
rijalnya, perawinya yang menyampaikan hadis, maksudnya jarak antara Rasulullah dengan barakallahu fikum yang menyampaikan hadis semakin sedikit, maka itu sanadnya tinggi. Dan lawannya yaitu yang semakin banyak jarak antara Rasulullah dengan para perawi tersebut, yang meriwayatkan itu banyak gitu jaraknya, maka itu dikatakan apa? Nazil. Paham ya? Jadi khulasahnya barakallahu fikum, sebuah hadis dikatakan sanadnya tinggi, atau sanadnya barakallahu fikum kuat dan tinggi itu tadi dengan ditinjau dari apa? Yang paling inti tadi adalah ulu as-sifah. Paham ya? Tingginya sifat atau keadaan perawi tersebut. Paham ya? Adapun semata-mata banyaknya atau semata-mata dekatnya jarak antara Rasulullah dengan barakallahu dengan para perawi tersebut, atau sedikitnya barakallahu perawi yang barakallahu fikum membawa hadis tersebut untuk sampai kepada Rasulullah, maka itu belum dikatakan sebagai ukuran. Karena terkadang misalkan jarak antara Rasulullah dengan para perawi tersebut jaraknya dekat, misalkan 2 atau 3 saja misalkan. Perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Tapi ternyata semuanya perawinya lemah, berarti dikatakan nazil. Ada yang satunya jarak antara Rasulullah dengan perawi yang menyampaikan itu apa? 5 atau 4 misalkan. Tapi semuanya thiqah, maka itu dikatakan ali. Paham salah ya? Barakallahu fikum sanadun ali baitun khali. Ya, sanad yang tinggi, rumahnya kosong. Rumah yang kosong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.